Iya, Pak Lerina, kalau kita lihat-lihat ya, bulan Ramadan ini biasanya banyak pemain yang sudah pasti ada di film-film religi gitu. Ya, kayak Fedi Nuril, ya kan, terus beberapa nama-nama lainnya lah, Raline Shah gitu misalnya. Nah ini Pak Ian, memang kita ini membidiknya ketika Ramadan seperti ini banyak-banyaknya memang yang ditonjolkan lagi ya. Kalau dulu beberapa tahun lalu mungkin masih relevan, kalau di tahun ini, at least 2 tahun ini apakah memang masih diminati? Begini, film Indonesia itu ada masa panennya di bioskop yang oleh para produser itu dijadikan masa panennya. Kalau di Amerika ada misalnya musim spring ya. Nah, pada musim semi itu banyak film-film besar keluar. Christmas ya mereka. Iya, itu 2. Begitupun di Indonesia. Di Indonesia, film-film Indonesia akan mengalami masa panen pada bulan Lebaran ya, pada saat Lebaran dan pada bulan Desember. Beberapa tahun belakangan ini 4-5 judul yang main di saat Lebaran dan di saat bulan Desember itu hasilnya bagus sekali. Ya, dan tahun ini, Lebaran tahun ini sudah ada 4 film yang siap main. Boleh saya sebut judulnya? Boleh, ya. silakan. Soga yang tak dirindukan, itu produksi MD. Ya. Lamaran, produksi Wapi Film. Satu lagi Mencari Hilal, produksi Multivision. Judulnya aja udah Mencari Hilal. Dan yang satu lagi yang sangat dinantikan oleh anak muda adalah Komik 8 Casino King Part 1. Ya. Tahun lalu film paling laku adalah Komik 8, produksi Falcon Pictures, yang dikasih anugerah oleh Presiden Joko Widodo Piala Antemas. Penontonnya 1,6 juta. Mudah-mudahan tahun ini dari 4 film yang 4 judul yang saya sebut tadi, ada yang penontonnya mencapai 1 juta atau bahkan lebih. Ya, itu yang akan mendongkrak film Indonesia naik lagi sampai bulan Desember. Kalau Komik 8 itu bukan karena kerjasama dengan operator seluler, bukan ya? Artinya memang ada teknik-teknik marketing tertentu gitu ya. Bantu supaya dia lebih bagus. Komik 8 dibuat dengan biaya tidak kepala tanggung. Kunon kabarnya 18 M. Ya, jadi dan pemainnya besar, ya? 50 nama besar. 50 aktor aktris besar Indonesia, termasuk aktor artis jadul seperti Barry Prima, ya enggak, Indro Wakop, Lydia Kando, semuanya ikut main. Di samping komika, stand up komedian yang jumlahnya banyak sekali seperti Mongol, ya, Mongol Stress, Panji Pragiwaksono, dan banyak sekali. Untuk 50 pemain aja, honornya berapa? Jadi iya betul. Nah, Willy Dawson gitu yang. Jadi ternyata memang biaya produksi itu juga berpengaruh ya, signifikan ya untuk keberhasilan dalam film satu ini, film. Tadi Dias bilang soal teknik ya, ada CGI, komputer grafik ya, yang menggambarkan seekor buaya raksasa, buaya yang besarnya sama seperti dinosaurus. Itu luar biasa sekali, dan buaya itu dibuat demikian hidup. Ya, buaya itu mengejar komika-komika yang 8 orang ini, semuanya lari terberit-berit mau dicaplok sang buaya. Itu adegan dibuat dengan bagus dan itu biayanya mahal sekali. Oke. Nah, kita tahu berarti kan tadi ada biaya besar. Nah, ada satu film yang juga biayanya cukup besar, kurang lebih belasan miliar ya, judulnya The Battle of Surabaya. Jadi ini adalah film animasi. Nah, kemudian film ini ternyata juga cukup membangkitkan animo masyarakat untuk menontonnya, dan apalagi sekarang kabarnya akan juga dibeli hak siarnya oleh Disney. Nah, kita akan lihat pemirsa film tersebut seperti apa dalam paket berikut ini. Animasi ya. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan. Film animasi garapan anak negeri Battle of Surabaya yang bakal tayang tahun ini telah dilirik oleh perusahaan film animasi raksasa dunia Walt Disney Pictures. Disney dikabarkan telah menawarkan 3 opsi kepada MVS Pictures selaku rumah produksi Battle of Surabaya. Opsi pertama, Disney ingin membeli proyek film animasi itu. Opsi kedua, Disney ingin mendistribusikan Battle of Surabaya di jaringannya. Atau opsi ketiga, Battle of Surabaya dapat tayang di Disney Channel. Saya takut menggagalkan misi ini, Tuhan. Menurut produser Battle of Surabaya, M. Suyanto, pihak Disney tertarik dengan proyek ini karena Battle of Surabaya dinilai menyuguhkan cita rasa layaknya film Hollywood. Film Battle of Surabaya sendiri menceritakan petualangan bocah 13 tahun bernama Musa yang sehari-hari bekerja sebagai tukang semir sepatu. Musa kemudian direkrut menjadi kurir oleh tentara rakyat untuk menyampaikan pesan rahasia dalam peristiwa pertempuran dahsyat 10 November 1945 di Surabaya. Battle of Surabaya ini pun menjadi menarik sebab juga menampilkan beberapa figur asli perjuangan Indonesia seperti Bung Tomo dan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno.
Film ini pun menghabiskan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk 3 tahun pengerjaan. Film ini juga melibatkan sekitar 180 animator profesional dalam negeri. Beberapa karakter dalam Battle of Surabaya diisi oleh pemain film ternama tanah air, seperti Reza Rahadian yang mengisi suara tokoh Danu dan Maudy Ayunda yang menjadi pengisi tokoh Yumna. Indonesia merdeka, begitu yang kudengar di RRI. Mengingat biaya produksi yang sebesar itu, tidak heran bila film ini menargetkan meraup keuntungan sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara 200 miliar rupiah dengan target penonton segala umur. Untuk memenuhi target tersebut, Battle of Surabaya juga telah membuat program pemasaran mulai dari merchandising hingga merilis gamenya. Sedangkan film ini sendiri diproyeksikan tayang di bioskop pada 20 Agustus 2015. Jadilah anak yang kuat, pandai. Trailer Battle of Surabaya sendiri telah menyabet penghargaan bergengsi Hollywood, yakni Golden Trailer Awards pada 2014 dan International Movie Trailer Festival pada 2013. Battle of Surabaya. Sudah tidak Merdeka sabar ya? gitu ya. Sudah tidak sabar melihatnya. Ya, ini filmnya ada dramanya, kemudian ada juga teknik yang bagus dalam pembuatan animasinya, Halus gitu animasinya. ya. Ya, jadi makanya mungkin akhirnya film ini juga cukup sukses dan dilirik juga oleh akhirnya produsen film asing Disney untuk diproduksi di sana. Nah, kalau kita lihat di sini emang berarti apa yang menjadi kunci sebenarnya Pak supaya bisa sukses seperti ini gitu film-film yang akan Kreativitas. datang? Ya. Pada saat ini seorang sutradara Indonesia, misalnya Joko Anwar, ya enggak, dia membuat film dikontrak oleh HBO untuk membuat 8 episode film dengan berbasis bahasa Inggris ya. Dia memboyong bintang-bintang kita seperti Reza Rahadian, Arifin Putra dan lain-lain itu ke Batam untuk bikin film atas biaya HBO di sana. Pembuat film kita dan aktor aktris kita sudah dipercaya oleh luar negeri termasuk Amerika untuk berakting dan membuat film. Contohnya Raisa Hetapi, dia diminta untuk ikut mendukung film Kapten Amerika. Kapten Amerika ya. Ya enggak. Kapten Amerika pun yang akan main bulan Mei tahun depannya, tapi dia ikut berperan di situ dan bukan hanya numpang lewat ya enggak. Dia ada peranannya di situ. Pembuat film kita ada lagi seorang gadis dari Blitar, namanya Livy Cheng. Ya, dia masih muda, baru 25 tahun atau berapa ya. Tapi dia membuat film di Amerika dan laku di sana. Ya, judulnya Brush with Danger. Iya, kalau kita lihat juga misalnya Aroma of Heaven, Sekolah Rimba, kemarin juga di Shanghai ini sempat menang juga ya Pak ya? Untuk festival, Ya, film-film Indonesia banyak memenangkan di festival, bukan cuma Battle of Surabaya ya, tapi kembali ke Battle of Surabaya dulu ya. Animator Indonesia itu banyak dipakai. Bukan cuma di Batam ya, tapi juga di dunia komik itu untuk membuat komik manga atau Marvel. Ya enggak. Seorang rekan saya namanya Teguh Santosa itu bekerja di Marvel. Ya komik yang membuat tokoh Superman, tokoh Spider-Man dan lain-lainnya ya enggak. Itu animator Indonesia laku. Sekarang yang kiblatnya adalah ke Jepang untuk membuat komik manga ya enggak. Nah, Jadi sebenarnya resource-nya banyak ya untuk bisa meningkatkan kreativitas gitu ya dalam kreativitas kita sudah dipercaya. Ya, cuma kenapa kemudian kita tidak mampu untuk memberdayakan resources ini sehingga akhirnya kualitas film kita pun juga ikut naik gitu Pak Yan? Ya, ini memang suatu pertanyaan, suatu pekerjaan rumah yang memang harus diusahakan untuk semuanya. Bagaimana sementara produser itu semua produser adalah pedagang. Semua produser pedagang dan boleh dibilang secara jujur semua produser adalah gambler, penjudi. Mereka akan berpendapat jika kita membuat 5 judul film ya, 3 rugi, tapi 2 atau 1 untung ya, itu akan menutup semua kerugian. Itu sebabnya mereka berlomba-lomba untuk membuat film ya, dan memang selalu mencari. Mereka akan mencari apa ya, tema apa yang bisa disukai oleh penonton. Banyak sekali produser-produser profesional ya, dan mereka membuat film dalam angka 1 tahun 10 judul. Saya bisa menyebutkan beberapa nama ya, Ram Punjabi, Manot Punjabi, Chan Pawes, Gope Samtani, ya, Pak Odi Mulya Hidayat, Yunka. Itu 1 tahun 10 judul. Kalau 1 tahun 10 judul berarti 1 bulan 1 kan, hampir 1 bulan 1. Artinya produktif sekali ya. Tapi produktif ini ada barang bagus, tidak laku terjual. Itu kan yang salah adalah marketingnya. Marketingnya dalam hal ini ada banyak, bukan cuma marketing dari produksi atau production house-nya saja ya, tetapi juga mungkin dari pelaku pasarnya sendiri. Pelaku Tadi Hanum bilang promosi.
Oke, nanti kita akan bicarakan mengenai promosi yang ada di Indonesia ini. Iya, Seperti promosi apa sih kan kurang. pemerintah memiliki andil seharusnya. Nggak ada. Tapi setelah jeda Enggak berikut ada ini. kata Pak Yan.